Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan hasil dari uh, staking saya di Polkadot ya. Jadi ini ketika misalkan saya cuma staking 41, minimal 40 ya. Tadi hasilnya cuma ini ya, dikit banget ya. Nah, ketika misalkan kita lihat di sini, ternyata saya kan pilih 10 nominasi ya, dan saya itu masuk di sini oversubscribe. Padahal kalau di oversubscribe, ini ya, 41 saya itu di sini. Ini kayaknya ini saya. Jadi kalau kita masuk di oversubscribe, ini kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, terus bagaimana gitu? Nah, sebenarnya kita bisa edit gitu kan. Ini kita remove aja Zouk Capital ini. Coba kita remove di sini, set nom ini. Tadi yang oversubscribe Zouk Capital 3 ya. Nom ini Zouk Capital 3. Jumlah nominatornya sudah 274 ini. Nah, makanya kita harus milih yang jumlah nominatornya itu minimal berapa sih? Oversubscribe Polkadot. Subscribe Polkadot. Main 256. Nah, jadi kalau teman-teman di bawah 256, maka otomatis teman-teman nggak akan dapet reward lah. Nah, itu kan sayang banget, kita udah nge-stake di situ nggak dapat reward. Makanya di video sebelumnya saya katakan kalau teman-teman punya dotnya itu dikit, nggak usah pakai Polka Wallet, nggak usah di stake di native-nya Polkadot. Mendingan stake di Binance aja, di exchange aja gitu kan. Nah, kita coba remove ya ini ya, yang udah 278 kayak gini. Kita remove. 347 kita remove. Ini 213 masih oke lah. Ini 256 ya. Nominatornya sudah 272 gitu kan. Kita remove aja. Karena kan dot kita cuma 41 ya. Cuma kecil ya. 261. Ini 274 itu kan kita remove. 201 masih oke lah. Oh, ini mah udah 390. Ini ya ampun. Ya kan? Nah, kita cari yang komisinya kecil tapi subscribernya masih jumlah nominatornya masih dikit gitu loh. Cuman ya, dan retunya masih tinggi, gitu kan. Ya itu kan susah gitu kan. Kayaknya nggak ada nih. Inilah ini bisa nih komisi segini. Ini bisa lah. Ini bisa mungkin ya. Cuman kalau dia semakin banyak orang yang ngenominasiin, semakin banyak nominator-nominator yang punya dot lebih tinggi, ya kita akan semakin ke bawah gitu loh. Kayak terpental gitu loh. Prioritasnya ke yang lebih tinggi gitu, yang lebih punya dot lebih banyak gitu. Jadi kayak gitulah nasibnya jadi orang nggak punya nggak punya dot banyak ini. Ini ya 206. Ini 118, tapi komisinya 1% ya, wes lah coba. Wah, komisinya udah mulai 1% ini. Udah ini komisinya 1% ya. Ini berapa nih udah saya select? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 ya wes lah. 203 ini masih mungkin lah. 9. Ini komisi ngambil 8% kan gila nih. Ini 1% is rapopo.
Nah, berapa nih coba? Maksimal 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 2 lagi lah. Ini ada nih. Pokoknya nyari yang komisinya itu, yang validator, yang dia ngambil komisinya kecil, nominatornya yang masih dikit, returnnya yang tinggi gitu. Nominatornya yang masih kurang dari 256. Jadi begitu nih. Tapi kalau yang komisinya 8% ya. Oke, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udah 16 ya. Nominate. Nah, ini juga ketika kita ganti nominasi, nanti ada fee-nya lagi ini. 0,06 dot. Dapatnya di stake juga berapa kan? Dapat nge-stake-nya itu juga berapa. Jadi menurut saya sih nggak worth kalau dot teman-teman itu dikit gitu. Ini ya tipsnya. Tipsnya ini kalau kita ngasih tips jadi dikasih prioritas juga gitu. Kita ngasih tipnya lebih gede akan dapat prioritas juga. Jadi pokoknya saya sarankan kalau teman-teman dotnya dikit, nih saya kasih 0,01 lah. Oke, submit. Ini udah di broadcast. Sukses. Oke. Nah, ini kita tinggal tunggu saja. Kita coba back. Sorry. Staking. Validator kita udah milih 16 nominator. Nah, ini awal-awal masih inaktif semuanya. Oke. Nah, kita tinggal tunggu aja hasilnya gimana. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya intinya dari video kali ini, kalau dotnya teman-teman itu kecil, itu mendingan di stake di exchange. Karena nggak worth kalau kita misalkan ke native Polkadot. Karena ketika kita nge-stake dot, kita harus milih nominator. Kalau dot kita kecil, kita harus milih validator kita sebagai nominator. Kalau dot kita kecil, kita kalah dengan nominator-nominator lain yang punya dot lebih gede gitu kan. Karena kita harus nyari validator yang dia ngambil komisinya kecil, returnnya tinggi, kemudian yang cuma nominatornya masih dikit gitu kan. Tadinya misalkan kita udah masuk, kita milih validator A ya, kita udah masuk, cuman dot kita kecil, jumlah dot kita kecil, kalau tiba-tiba ada yang masuk lagi, nominator yang lain yang dotnya lebih gede dari yang kita punya, maka kita akan terpental gitu. Kemudian kalau kita ganti validator, mau nge-nominator ulang kayak tadi yang saya lakukan di sini, kita juga harus bayar fee. Kemudian juga harus ngasih tip ya, kalau mau transaksinya diprioritaskan gitu. Jadi intinya sih, nggak worth it kalau dotnya kecil. Jadi udah di exchange aja, di stake-nya. Terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya.